Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurmilatus Salimah. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan tentang hubungan kontekstual antara identitas manusia Indonesia dengan penerapan dalam pembelajaran ilmu kimia di SMA Negeri 1 Ungaran. Sebelumnya kita telah mempelajari tentang identitas manusia Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara yang memiliki 3 ciri hakikat penting, yaitu manusia berbineka, tunggal ika, kemudian yang kedua manusia memiliki nilai-nilai luhur Pancasila yang sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan yang ketiga manusia berreligiusitas. Sehingga dalam pembelajaran ilmu kimia saya menerapkan tentang meningkatkan berpikir kreatif, berpikir kritis, dan siswa mampu berkolaborasi dengan teman-temannya pada pembelajaran tentang larutan asam basa dengan menggunakan indikator alami. Ide yang saya gunakan yaitu pembelajaran tentang mengenal larutan asam dan basa dengan menggunakan indikator alami yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Ungaran dan lingkungan tempat tinggal siswa. Kenapa ide ini mampu meningkatkan siswa dalam berpikir kreatif, berpikir kritis, dan mampu berkolaborasi karena dengan melakukan pembelajaran ini, siswa menjadi kreatif memilih apa saja tanaman, bunga, atau buah yang bisa dijadikan sebagai indikator alami. Jadi siswa berpikir kreatif tentang hal-hal yang ada di lingkungan mereka yang bisa digunakan dalam pembelajaran kimia, terutama dalam pemilihan sebagai indikator alami. Kemudian, bagaimana siswa bisa meningkatkan berpikir kritisnya? Karena meskipun tanaman itu berwarna, buah itu berwarna, bunga itu berwarna, namun tidak semua bisa digunakan sebagai indikator alami, sehingga siswa harus kritis memilih mana yang bisa digunakan sebagai indikator alami maupun yang tidak. Kemudian, siswa juga dapat meningkatkan sifat kolaboratifnya dengan cara berdiskusi bersama teman satu kelompoknya dalam memilih mana indikator alami yang bisa digunakan. Kemudian dan berkolaborasi dalam mengaplikasikannya dalam pembelajaran mengetes larutan mana yang bersifat asam, mana bersifat basa dengan menggunakan indikator alami tersebut. Alasan saya menggunakan ide ini yaitu yang pertama, SMA Negeri 1 Ungaran merupakan sekolah adiwiyata yang memiliki taman bunga berwarna-warni. Contohnya bunga yang berwarna biru ungu tersebut. Kemudian ada yang berwarna kuning, merah, dan banyak sekali bunga-bunga yang lainnya. Kemudian yang kedua, Ungaran merupakan daerah yang tanahnya subur, sehingga banyak tumbuhan yang hidup yang dapat dimanfaatkan sebagai indikator alami. Kemudian alasan yang ketiga, diharapkan dengan pembelajaran ini dapat membantu siswa lebih memahami tentang larutan asam dan basa dengan memanfaatkan tumbuhan yang ada di sekitar mereka untuk pembelajaran. Tantangan yang mungkin muncul dalam pembelajaran ini yaitu mungkin terdapat siswa yang di lingkungan rumahnya tidak ada tanaman yang bisa digunakan sebagai indikator alami. Atau ada beberapa siswa yang memang tinggalnya di daerah perumahan, sehingga tidak ada tanaman yang bisa digunakan untuk indikator alami tersebut. Nah, yang bisa kita gunakan, solusi yang bisa kita gunakan yaitu dengan cara membentuk kelompok heterogen. Diharapkan dengan adanya kelompok heterogen ini, setiap siswa mampu bergotong royong dalam menentukan tanaman
bunga atau buah apa yang bisa digunakan sebagai indikator alami, tanaman atau bunga apa yang ada di lingkungan mereka yang bisa digunakan sebagai indikator alami tersebut. Sehingga tidak harus semuanya membawa, tapi salah satu atau salah dua dari anggota kelompoknya dapat membawa tanaman, bunga, atau buah yang ada di lingkungannya sebagai indikator asam basa dan mampu membangun sikap kritis siswa melalui diskusi kelompok. Hasil yang saya harapkan dengan menerapkan pembelajaran ini yaitu minat siswa dalam mempelajari ilmu kimia semakin bertambah karena pembelajarannya menjadi asik, menyenangkan, dan menerapkan apa yang ada di lingkungannya. Kemudian yang kedua, siswa menjadi memahami materi larutan asam dan basa. Yang ketiga, siswanya tahu kimia sangat erat dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, diharapkannya dengan mempelajari ini, siswa mampu meningkatkan kemampuan berpikir kreatif, berpikir kritis, dan bersikap kolaborasi siswa sehingga dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian untuk pemaparan saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.